Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, kami kelompok 4 izin mempresentasikan hasil pengukuran antropometri pada mahasiswa FKM Unsrat semester 7. Definisi antropometri. Antropometri didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu yang secara sistematis dan kuantitatif melakukan pengukuran terhadap berbagai komponen tubuh manusia seperti massa tubuh, tinggi badan, panjang tulang, serta distribusi jaringan lemak dan otot. Nilai IMT-nya itu kurang dari 17,0. Sedangkan kurus atau KIK ringan, nilai IMT-nya itu 17,0 sampai dengan kurang dari 18,5. Sedangkan kategori IMT normal, nilai IMT-nya 18,5 sampai 25,0. Sedangkan kategori IMT gemuk atau overweight, nilai IMT-nya kurang lebih dari 25,0 sampai 27,0. Sedangkan kategori IMT sendiri untuk obesitas, nilai IMT-nya yaitu. Selanjutnya kita masuk pada karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Responden mahasiswa semester 7 yang terlibat dalam kegiatan surveillance gizi ini berjumlah 137 orang. Dengan mayoritas responden berjenis kelamin perempuan ada sebanyak 119 orang dengan persentase 86,9%, dan responden laki-laki ada sebanyak 18 orang dengan persentase 13,1%. Karakteristik responden berdasarkan usia. Responden dengan usia 21 tahun merupakan kelompok dominan dengan jumlah sebanyak 80 orang dengan persentase 58,4%, dan kelompok usia 26 tahun merupakan kelompok terbesar kedua dengan jumlah 40 orang dengan persentase 29,4%, diikuti oleh usia 22 tahun sebanyak 14 orang dengan persentase 10,2%, dan responden berusia 19 dan 23 tahun dengan jumlah yang paling sedikit. Selanjutnya kita masuk dalam hasil pengukuran tinggi badan dan berat badan seperti yang tercantum dalam slide, yaitu yang pertama untuk tinggi badan. Responden dengan tinggi badan terendah adalah 139,7 cm sebanyak satu orang responden, yaitu 0,7%. Sedangkan responden dengan tinggi badan tertinggi adalah 180,7 cm sebanyak satu orang responden, yaitu 0,7%, dan tinggi badan terbanyak ada pada 150 cm dan juga 160 cm dengan total responden masing-masing 5 responden, yaitu 3,6%. Yang kedua yaitu berat badan. Untuk responden dengan berat badan terendah ada pada 34,50 kg sebanyak satu orang responden, yaitu 0,7%, dan responden dengan berat badan terberat adalah 79,80 kg sebanyak satu orang responden, yaitu 0,7%. Hasil status gizi responden. Pada diagram di samping, beberapa informasi yang terdapat. Yang pertama, ada sebagian besar responden memiliki status gizi normal sebanyak 77 orang atau 56,2%. Yang kedua, status gizi sangat kurus berjumlah 13 orang atau sekitar 9,49%. Dan selanjutnya ada status gizi kurus sebanyak 25 orang atau 18,25% yang mengindikasikan adanya masalah kekurangan gizi. Yang terakhir, terdapat juga responden dengan status gizi gemuk sebanyak 9 orang atau 6,57% dan obesitas sebanyak 13 orang atau sekitar 9,49%. Selanjutnya adalah hasil pengukuran dengan resiko kekurangan energi kronik atau KEK.
berdasarkan hasil pengukuran yang kami lakukan, pada mahasiswa semester 7 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi didapatkan resiko KEK dengan mayoritas berada pada kategori resiko rendah sebanyak 85 responden dengan frekuensi sebanyak 71,4%, diikuti dengan kategori risiko sedang tercatat sebanyak 21 pengukuran dengan frekuensi 17,6%, dengan kategori risiko tinggi mencatat angka paling kecil yaitu 13 pengukuran dengan frekuensi 10,9%. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar kondisi yang terukur masih dalam batas aman atau risiko rendah. Namun, tetap diperlukan perhatian terhadap kelompok dengan risiko sedang dan tinggi yang totalnya hampir mencapai. Termasuk pada kesimpulan, berdasarkan analisis IMT dan Lila, diperoleh hasil bahwa sebagian mahasiswa semester 7 mengalami masalah gizi seperti KEK atau kekurangan energi kronis yang dilihat pada Lila yang rendah atau ketidakseimbangan gizi lainnya termasuk berat badan yang tidak ideal. Secara keseluruhan, kondisi gizi mahasiswa semester 7 ini bersifat heterogen. Ada beberapa mahasiswa memiliki status gizi yang normal, ada juga yang kurang, dan ada yang berisiko KEK. Demikianlah video mengenai penjelasan hasil pengukuran antropometri pada mahasiswa semester 7 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kedepannya dan terima kasih telah menonton hingga akhir. Sampai jumpa.